Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesungguhnya syahadat adalah merupakan rukun Islam yang pertama, di mana seseorang itu ingin menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Haruslah terlebih dahulu mengucap 2 kalimat syahadat. Selagi seseorang tidak melafazkan 2 kalimat syahadat, maka selama itulah dia tidak boleh diiktiraf sebagai seorang Islam. Dalam pengertian syariat, 2 kalimat syahadat ialah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Banyak di antara kita hanya pandai melafazkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi sangat jarang untuk mengkajinya atau sekurang-kurangnya menyoal diri sendiri tentang hakikat pengertian ujung jatuhnya syahadat itu sendiri. Kita lihat ibu bapak kita melafazkan syahadat, maka kita pun turut berbuat demikian. Namun begitu, tak pernah bertanya kenapa kita harus melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kita tidak boleh melafazkan satu bentuk penyaksian yang lain daripada 2 kalimat syahadat? Di samping itu, tidak kurang pula di kalangan kita bertanya, kenapa la ilaha illallah itu boleh membawa pengertian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sedangkan di dalam kalimat tersebut tidak pernah terdapat perkataan Tuhan atau Rob, dan tidak pula terdapat perkataan sembah fa'buduhu. Tetapi di dalam penafsiran baik bahasa oleh para ulama syariat ada perkataan Tuhan dan sembah. Dan kenapa pula syahadat tersebut tidak boleh dikatakan la rabbi fa'buduni illallah, yang mungkin lebih sesuai untuk diberi arti tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tetapi Islam tetap menggunakan lafaz syahadat dengan la ilaha illallah yang membawa pengertian kepada tiada yang nyata hanya Allah. Jadi boleh disimpulkan bahwa pengertian yang dibuat oleh para alim ulama syariat adalah jauh tidak mendapati daripada matlamat sebenarnya yang hendak dinyatakan oleh syahadat itu sendiri. Di samping itu, apakah perkataan Allah di dalam syahadat boleh disamakan kepada Tuhan? Begitu juga apabila kita melafazkan Muhammadar Rasulullah, apakah benar membawa satu pengertian kepada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Jika pun benar seperti tersebut, kenapa Nabi Adam alaihissalam, bapa sekalian manusia, juga mengucap syahadatnya dengan mengkabarkan syahadatnya itu dengan lafaz Muhammad Rasulullah? Dan seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Rasul-Rasul, wali-waliullah sebelum zahir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap dengan ucapan yang sama, atau dalam hal yang lain ada di kalangan kita akan berkata nabi-nabi sebelum zahirnya Nabi Muhammad mengucap dengan cara yang lain. Jika benar demikian, apakah mereka dipahamkan bahwa Islam itu hanya baru ada pada zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan benarkah Islam tidak pernah ada sebelumnya? Jika benar ucapan yang mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahaman kepada Nabi Muhammad, lalu kenapa Nabi Muhammad juga mengucap seperti kita mengucap sekarang? Pendek kata, banyaklah lagi persoalan-persoalan yang harus ditanya oleh diri kita apabila kita melangkah dan berusaha mencari dan menggali pengertian syahadat yang benar. Untuk itu, marilah kita membincangkan bersama-sama akan hakikat syahadat mengikut pandangan hakikat dan makrifat. menggali
makna jatuhnya syahadat itu sendiri, agar kita sama-sama dapat memahaminya dengan mendalam. Adapun kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah syahadat rasul. Sebab kalimat la ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid adalah di dalam kalimat tersebut kita bersaksi dengan penuh rasa bahwa tiada yang lain, hanya Allah semata-mata. Tiada bersekutu baginya dalam segala hal, dan tiada sesuatu pun yang mencampur aduk dengannya kecuali Dia sendiri. Oleh itu, kita bersaksi dengan diri kita sendiri, tiada yang nyata pada kita, hanya Allah semata-mata. Kita nafi tubuh kita dan kita isbatkannya kepada Allah semata-mata, diri batin kita. Adapun kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dinamakan syahadat rasul, sebab pada kalimat ini kita melafazkan bersaksi bahwa yang menyampaikan dan menanggung diri rahasia Allah adalah Muhammad, yaitu diri zahir kita. Dengan melafazkan kalimat tersebut, maka berikrar dan bersaksilah kita dengan diri kita sendiri bahwa diri zahir kita tetap akan menanggung rahasia Allah dan akan menjaganya untuk selamanya. Adapun hakikat ketuhanan itu adalah diri batin kita, dan hakikat rasulan itu adalah diri zahir kita. Diri batin adalah sebenarnya diri yang menyatakan rahasia Tuhan, dan untuk menyatakan diri rahasia Allah tersebut adalah diri zahir kita ini. Jadi diri zahir kitalah yang menyatakan rahasia ketuhanan Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, diri zahir kita digelar hakikat Rasul. Saudaraku, dari sini jelaslah bahwa kalimat la ilaha illallah itu sudah terang diri batin kita. Bila kita melafazkan kalimat tersebut dengan jelas, kita memperakui dengan sesungguhnya bahwasanya tiada yang nyata, hanya Dialah Allah yang dikandung oleh tubuh zahir kita ini. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah untuk menyatakan diri kasar kita, karena hakikat bentuk manusia itu berhakikat dengan huruf Muhammad. Untuk itu, pada saat kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat yang telah dilafazkan itu adalah meliputi atau menyatakan diri batin dan diri zahir kita, rohani dan jasmani, yaitu kita menyaksikan bahwa yang dikandung oleh diri kasar ini adalah diri rahasia Allah Ta'ala, dan diri kasar inilah merupakan sarung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna al-insanu sirri wa ana sirruhu, manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan manusia untuk memegang dan bertanggung jawab terhadap rahasia yang ditanggung oleh manusia. Itulah Allah Ta'ala memberi satu penghormatan besar terhadap kejadian manusia, sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya aku karuniakan akan manusia itu satu kejadian yang sebaik-baiknya. Kejadian manusia adalah satu-satunya kejadian yang paling rapi, elok, tersusun pada zahir dan batinnya. Duduknya kemuliaan manusia adalah karena manusia sajalah yang sanggup memegang rahasianya. Sedangkan sebelumnya, Allah sendiri pernah menawarkan rahasia ini kepada langit, bulan, bukit untuk menanggungnya. Tetapi semua makhluk tersebut tidak mempunyai kesanggupan untuk menanggungnya.
dari itulah, apabila kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita hanyalah Allah semata-mata. Dan tubuh zahir kita ini adalah tukang penyata rahasia Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.